Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya. Nah, hari ini dengan Ibu kita belajar OTK kepegawaian. Materi kita adalah gaji dan tunjangan pegawai. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah bekerja? Nah, jika kalian sudah pernah bekerja, pasti kalian sudah pernah merasakan mendapatkan gaji, ya bukan? Oke, kita lanjut mengenai pengertian gaji. Nah, menurut Dassler, gaji adalah suatu imbalan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan waktu pelaksanaan sebuah pekerjaan. Nah, selanjutnya menurut Hasibuan, gaji adalah balas jasa kepada karyawan yang dibayarkan secara periodik serta mempunyai jaminan yang pasti. Nah, itu adalah pengertian gaji menurut beberapa ahli. Oke, selanjutnya macam-macam sistem penggajian. Nah, macam-macam sistem penggajian ada 3. Yang pertama adalah sistem skala tunggal. Yang kedua sistem skala ganda. Yang ketiga sistem skala gabungan. Oke, sistem skala tunggal. Sistem skala tunggal itu adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab dari pekerjaan itu. Oke, selanjutnya sistem skala ganda. Sistem skala ganda adalah di mana sistem penggajian besarnya gaji tidak didasarkan pada pangkat tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan. Misalnya dari prestasi kerja yang sudah dicapai, kemudian dari berat tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, oke, kita masuk yang ketiga, yaitu sistem skala gabungan. Nah, sistem skala gabungan ini adalah perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda, di mana gaji pokok yang diberikan sama besar bagi yang berpangkat sama, namun juga diberikan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi, melakukan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian yang lebih dan sebagainya. Nah, itu adalah macam-macam sistem penggajian. Oke. Sekarang kita lanjut materi kita berikutnya, yaitu tujuan penggajian. Nah, tujuan penggajian di sini ada 8. Nah, silakan perhatikan. Di sana yang pertama adalah dengan adanya penggajian, maka adanya ikatan kerjasama. Nah, di sini maksudnya ikatan kerjasama ini karyawan dalam bekerja tentunya mendapatkan gaji. Nah, dengan mendapatkan gaji yang diberikan dari perusahaan itu nanti akan adanya ikatan kerjasama sehingga karyawan dan perusahaan itu sama-sama pihak yang saling membutuhkan. Nah, selanjutnya yang kedua di sana adalah kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja di mana karyawan setelah mendapatkan gaji itu ada nilai tersendiri ya tentang kepuasan kerjanya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu pengadaan efektif. Nah, sistem penggajian yang baik dan menyejahterakan pegawai akan menjadikan perusahaan efektif untuk merekrut atau mempertahankan pegawai yang berkualitas. Nah, kemudian yang keempat adalah motivasi. Artinya semakin layak dirasakan oleh karyawan dari gaji yang diperoleh, maka karyawan akan termotivasi dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, yang kelima adalah stabilitas karyawan. Di sini maksudnya stabilitas karyawan di dalam perusahaan kita itu akan tetap stabil jika mereka mendapatkan gaji yang layak atau mungkin gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Itu ya. Selanjutnya yang keenam adalah disiplin. Nah, ini ada hubungannya mengapa disiplin berhubungan dengan gaji. Nah, seperti ini, dengan adanya gaji yang diberikan dan gaji itu dapat memuaskan atau dapat memenuhi kebutuhan
karyawan serta pegawai, maka karyawan serta pegawai ini nanti akan semakin disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, tujuan penggajian ini adalah pengaruh serikat buruh. Dengan adanya gaji yang layak, yang sudah memenuhi kebutuhan pegawai, maka serikat buruh ini akan memberikan sesuatu hal yang positif gitu ya. Nah, kita pernah tahu adanya demo dari serikat buruh ini, mereka sebenarnya menuntut hak mereka begitu. Nah, yang kedelapan adalah pengaruh pemerintah. Nah, pengaruh pemerintah ini dengan adanya gaji, maka pemerintah tidak lagi mendapatkan rakyat atau orang yang nganggur gitu ya. Jadi dengan adanya gaji yang layak, yang sesuai, maka pengaruhnya terhadap pemerintah ini ya kondisi yang aman di dalam negaranya. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian bisa memahami, dan untuk tugas selanjutnya nanti Ibu sisipkan di Google Classroom. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.